Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda, kita akan terhubung dengan Ketua Bidang Perkeretaapian MTI, ada Aditya Dwi Laksana melalui sambungan telepon. Mas Adit, selamat siang. Siang Mbak Valen. Mas Adit, kalau kita lihat ini kecelakaan seperti ini bukan kali pertama soal kecelakaan kereta api, tapi menurut Anda, apa penyebab terjadinya kecelakaan seperti ini di satu jalur kereta? Ya, pertama ini suatu kejadian yang sangat memprihatinkan ya, karena sebetulnya kecelakaan yang jenis ini Mbak, kalau boleh saya ralat, itu hampir tidak pernah terjadi. Lah sebelum-sebelumnya ya Mbak ya, kalau yang sifatnya adu banteng atau head to head antar lokomotif. Jadi ini cukup mengagetkan karena selama ini kecelakaan kereta api itu umumnya adalah dalam bentuk anjlok atau dalam bentuk kecelakaan di perlintasan sebidang. Tapi kalau yang terjadi tumburan antar dua kereta di jalur tunggal itu sebetulnya sudah sangat lama sekali tidak terjadi kecelakaan kereta seperti ini. Seperti umumnya pada kecelakaan transportasi, faktor yang berpengaruh pasti akan ada beberapa hal Mbak Valen. Pertama dari sisi sarananya, sarana kereta dan lokomotifnya, kemudian dua dari sisi prasarana, rel jalan, rel dan jembatan misalnya, ketiga persinyalan misalnya, ketiga dari sisi faktor manusia, keempat dari sisi manajemen, dan kelima biasanya dari sisi faktor alam. Itu 5 faktor yang mempengaruhi. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kenapa terjadi pertemuan dua kereta di jalur tunggal atau single track. Karena sebetulnya di antara ketentuannya adalah di jalur tunggal kereta api, di kereta api itu tidak akan boleh ada lebih dari satu kereta di satu petak jalur tunggal, baik kereta yang arahnya bersamaan arahnya maupun berlawanan arah. Nah, yang terjadi saat ini tadi pagi adalah terjadinya pertemuan dua kereta yang berlawanan arah di jalur tunggal antara Cicalengka sampai dengan Haur Pugur. Oke. Pertanyaannya mengapa itu bisa terjadi? Nah, itu sekali lagi itu pasti akan menunggu hasil investigasi KNKT, tetapi yang pasti terjadi adalah adanya suatu penyebab yang menyebabkan sampai dua kereta api itu bertemu di jalur tunggal yang mana itu sesuai ketentuan tidak diperkenankan gitu Mbak. Oke, Mas Adit, jadi ini hampir tidak pernah terjadi kalau kecelakaan adu banteng kereta di satu jalur tunggal. Tapi Mas Adit, kalau kereta api satu jalur tunggal, biasanya pengoperasiannya tuh bagaimana? Apakah hanya dipergunakan untuk satu arah dan tujuan kereta api saja atau bagaimana? Iya Mbak, jadi kalau kereta apinya ini misalnya jalurnya jalur ganda, maka yang tidak diperkenankan di satu petak yang sama itu adalah kereta api itu ada sama-sama, ada dua kereta api yang sama dengan arah yang sama, itu yang tidak diperkenankan. Tapi untuk kereta api berlawanan arah masih mungkin karena jalurnya adalah jalur ganda. Tetapi bila sudah jalur tunggal, maka tidak diperkenankan ada dua kereta api yang beroperasi bersamaan, baik arahnya sama maupun arahnya berlawanan. Artinya jalur tersebut harus digunakan secara bergantian Mbak Valen. Secara bergantian dengan cara apa? Artinya kalau terjadi pertemuan atau persilangan antara dua kereta api yang berlawanan arah, maka salah satu kereta harus antri atau harus menunggu di stasiun terdekat Mbak. Sedangkan kereta yang lawan arah itu bisa berjalan secara bergantian di jalur tersebut. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, tidak boleh ada dua kereta yang berlawanan arah maupun bersamaan arah di jalur tunggal di antara dua petak stasiun. Nah, kenapa kemarin tadi pagi terjadi tumburan ini? Ya pasti akan terjadi tumburan kalau di petak antara Cicalengka dan Haur Pugur beroperasi dua kereta sekaligus, yang mana salah satunya seharusnya berhenti untuk menunggu kereta dari lawan datang. Kira-kira sederhananya begitu Mbak Valen. Jadi kalau seandainya ada yang akan menggunakan jalur ini sama, salah satunya harus nunggu di stasiun terdekat sebelumnya. Istilah awamnya mengalah dulu ya Mbak ya, untuk menunggu kereta dari arah berlawanan untuk masuk dulu di stasiun terdekat. Karena kalau di stasiun memungkinkan kereta api itu untuk bertemu bersilang berlawanan arah. Baik, bagaimana siapa juga yang memberikan izin sinyal? Bagaimana sinyal itu diberikan? Izin sudah boleh melintas. Bagaimana Mas Adit? Iya, jadi kalau dari sini kan ada dua case, yaitu kereta api Turangga sudah diperbolehkan melintas dari stasiun Cicalengka menuju stasiun Haur Pugur. Sementara kereta api lokal Bandung Raya juga kemudian sudah melewati stasiun Haur Pugur menuju ke stasiun Cicalengka. Sehingga di sini masalahnya adalah siapa yang seharusnya berhenti atau mengalah
untuk kemudian kereta api dari berlawanan arah itu masuk. Nah, siapa pengendalinya? Pertama, pengendalinya adalah yang berhak untuk menahan atau memberangkatkan kereta adalah petugas PPKA. PPKA itu adalah pemimpin perjalanan kereta api di stasiun Cicalengka maupun stasiun Haur Pugur. Itu adalah atas perintah dari Pusat Kendali Operasi Kereta Api yang ada di Bandung. Kalau areanya di seputaran daerah operasi 2 Bandung. Sehingga yang terjadi Mbak Valen berarti ada suatu kondisi yang tidak lazim di mana kedua kereta api itu ternyata tidak berhenti salah satunya dan kemudian bertemu di tengah lintasan jalur tunggal. Kira-kira begitu, Mbak. Baik. Pada saat ada yang harus menggunakan jalur ini di waktu yang bersamaan dan menentukan siapa yang mengalah, siapa yang boleh lewat terlebih dahulu, itu mungkin tidak ada salah satu yang terlambat atau satu yang jalan lebih dahulu. Bisa, Mbak. Jadi siapa faktor untuk menentukan siapa yang diberi jalan lebih dahulu, umumnya, tidak selalu ya Mbak ya, umumnya adalah yang kelas keretanya lebih tinggi. Sehingga yang kelas keretanya lebih rendah umumnya harus mengalah menunggu kereta api yang kelas lebih tinggi itu untuk didahulukan perjalanannya dari arah berlawanan. Tapi bisa terjadi bahwa kereta api yang berlawanan arah itu meskipun kelasnya lebih rendah tapi lebih dulu hampir sampai stasiun. Sehingga kalau dalam kondisi seperti itu harus ditunggu dulu walaupun yang harus menunggu adalah kereta api yang kelasnya lebih tinggi. Bisa juga adalah yang harus didahulukan adalah kereta api yang jam keterlambatannya sudah lebih tinggi dibanding kereta api lawannya. Sehingga mau tidak mau meskipun kelasnya lebih rendah tapi harus didahulukan karena misalnya jam perjalanannya sudah jauh lebih terlambat dari jadwal yang ditetapkan. Nah, itu semuanya siapa yang mengatur? Yang mengatur persilangan atau pertemuan kereta itu adalah Pusat Kendali Operasi Kereta Api. Kalau dalam hal ini di peta antara Haur Pugur Cicalengka itu adalah Pusat Kendali Operasi di Bandung. Kemudian memberikan arahan kepada petugas stasiun Cicalengka ataupun petugas stasiun Haur Pugur untuk apakah harus menahan kereta tersebut ataukah sudah boleh memberangkatkan kereta tersebut. Sehingga bila ada 2 kereta bertemu di jalur yang sama, sudah bisa dipastikan ada suatu prosedur yang tidak dijalankan semudahnya seperti itu ya Mbak ya. Baik, Mas Adit, ini ada yang membuat tulisan, kesimpulannya adalah terjadi miskomunikasi dengan pola seperti tragedi Bintaro pertama. Apalagi di Cicalengka persinyalan masih manual mekanik, belum diatur oleh Pusat Kendali di Bandung. Dengan kondisi masih diatur manual mekanik, apakah ini bisa jadi salah satu penyebab mengapa kecelakaan ini terjadi? Intinya bahwa teknologi itu akan bisa memitigasi kecelakaan. Tetapi bila dilakukan secara benar-benar dilakukan secara disiplin dan taat aturan atau taat asas, maka kecelakaan bisa dihindari. Dalam kasus stasiun Cicalengka dan Haur Pugur, karena menggunakan sinyal mekanik atau masih sinyal lengan, di mana pemberangkatan dan menahan kereta api itu oleh PPKA setempat, petugas perjalanan kereta api stasiun setempat, walaupun tetap menggunakan sinyal lengan atau mekanik, tapi kalau prosedur pemberangkatan kereta, prosedur untuk menghentikan kereta karena ada kereta lain di jalur yang sama itu dipatuhi, maka itu sebetulnya tetap bisa menghindarkan terjadinya kecelakaan, Mbak. Jadi sebetulnya teknologi itu hanya bersifat semakin memitigasi terjadinya kecelakaan. Tapi tidak berarti bahwa kalau teknologinya belum terlalu canggih seperti sinyal mekanik, maka kecelakaan sah-sah saja terjadi. Tidak seperti itu ya Mbak. Baik, jadi walaupun masih manual mekanik, ini bukan berarti bisa jadi salah satu penyebabnya kecelakaan terjadi ya Mas Adit ya? Bukan jadi suatu pembenaran bahwa kecelakaan bisa terjadi karena teknologinya belum menggunakan sinyal elektrik ataupun pengendalian terpusat. Kira-kira seperti itu ya Mbak. Baik, terima kasih Mas Aditya Dwi Laksana, Kabid Perkeretaapian MTI sudah bergabung. Mbak Valen, satu lagi bahwa itu tadi baru dari sisi kesalahan prosedur. Bisa terjadi memang ada kesalahan sistem dari persinyalan atau sistem pengendalian operasi kereta, berarti itu akan terkait dengan prasarana. Jadi kita belum bisa memastikan selama dari hasil investigasi KNKT belum ada. Gitu Mbak Valen, makasih. Baik, terima kasih Mas Aditya. Jadi ada beberapa faktor yang mungkin saja bisa jadi penyebab, tapi kita masih belum bisa mengambil kesimpulan karena harus menanti bagaimana hasil investigasi dari KNKT. Terima kasih Mas Aditya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.